Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Kemala Putri dengan NIM 2210 5143200003 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan melakukan penyuluhan tentang jenis dan cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman selada. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Suparti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Kemala Putri dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kita akan membahas tentang jenis dan cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman selada. Hama dan penyakit pasti akan menyerang yang namanya tumbuhan dan mengganggu pertumbuhannya, bahkan sampai hasilnya. Karena hal itu membuat para petani harus mengetahui penyebab terjadinya gagal panen tersebut. Dengan mengetahui hama dan penyakit tersebut, para petani dapat membuat keputusan apa saja yang bisa menyelamatkan tanaman selada mereka. Di sini, pertama kita akan membahas tentang pengendalian hama pada tanaman selada. Yang pertama ada yang namanya hama jengkel, yaitu hama yang berbentuk seperti siput, berukuran 2 cm dan bersembunyi di bagian pangkal daun bagian dalam, dan bisa menyebabkan daun bolong-bolong atau bisa juga disebut dengan tange. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara mengambil satu persatu hama tersebut, atau juga bisa dengan menyemprotkan ekstrak bawang putih ataupun bawang merah ke bagian tanaman selada. Kemudian ada kutu daun. Hama kutu daun hidup secara berkoloni, menyerang tanaman selada pada bagian yang terbilang cukup masih muda, misalnya pada pucuk tanaman selada, dengan cara menghisap cairan tanaman sehingga tanaman yang terkena akan menjadi kering, keriting, kerdil, hingga bahkan mati. Untuk mengendalikan hama kutu daun ini bisa disemprotkan insektisida, bailusil, atau masih banyak lagi sesuai dosis. Selanjutnya ada thrips. Thrips merupakan hama yang tergolong kutu daun juga, yang bisa menyebabkan daun selada menjadi kuning, kering, hingga pada akhirnya tanaman mati. Jika tanaman sudah terserang hama ini, maka dapat dikendalikan dengan bailusil sesuai dosis. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas cara pengendalian penyakit tanaman selada. Beberapa jenis penyakit yang sering menyerang tanaman selada adalah busuk lunak. Busuk lunak yaitu batang menjadi lunak dan berlendir. Kemudian warna daun berubah menjadi coklat dan pada akhirnya layu. Salah satu pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara menggunakan bakteri. Salah satunya bakterisida kimia. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang cara pengendalian penyakit pada tanaman selada. Beberapa jenis penyakit yang sering menyerang tanaman selada yaitu busuk lunak. Penyerangan dimulai dari tepi daun, kemudian warna daun berubah menjadi coklat dan pada akhirnya tanaman layu. Salah satu pengendalian bisa dilakukan dengan cara menggunakan bakteri, salah satunya adalah bakterisida kimia. Selanjutnya ada yang namanya busuk batang. Busuk batang yaitu batang menjadi lunak, mengandung lendir. Jika kondisi sudah parah, dapat disemprotkan menggunakan fungisida. Kemudian yang terakhir ada busuk pangkal daun. Busuk pangkal daun menyerang pada pangkal daun ketika musim panen tiba. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan pestisida alami ataupun pestisida kimia. Baiklah, itu tadi adalah jenis dan cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman selada. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Meka. Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya busuk lunak, busuk batang, dan busuk pangkal daun? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi,
Penyebab yang pertama, busuk lunak disebabkan oleh bakteri Erwinia carothopara. Kemudian busuk batang disebabkan adanya cendawan Rhizotonia solani. Dan terakhir, busuk pangkal daun disebabkan oleh Felicularia filamentosa. Apakah masih ada yang ditanyakan? Baiklah teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.